Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Teruslah kembali kepada dirimu masing-masing untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan kita, pemberian diri Tuhan kita, agar kita semakin mencintai Dia. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Jawab Yesus, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menjawab, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Matius memberi gambaran murid yang palsu, antara yang setia dan yang tidak setia, antara yang mengikuti Yesus dengan benar-benar mengikuti Yesus atau sekedar mengikuti Yesus. Maka Matius sekali lagi memberikan gambaran palsu, murid-murid Yesus yang palsu. Hanya karena kepentingan tertentu, uang, ia rela mengkhianati gurunya. Yudas rela mengkhianati gurunya demi uang. Dengan harga seorang budak 30 keping perak, Yudas menjual Yesus. Bapak, Ibu, harga seorang budak, Yudas menjual Yesus. Yudas lupa akan semua kebaikan yang ia terima berkat kebaikan Tuhan selama ia mengikuti Tuhan. Ada begitu banyak kebaikan yang ia lihat, tapi dia tetap mengkhianati Tuhan karena keinginan kerakusan dirinya. Lalu dia mencelakai Tuhan, dia menjualnya. Sampai dengan detik ini, zaman sekarang, demi sebuah kedudukan orang lalu beramai-ramai menjatuhkan satu sama lain. Orang saling menjual satu sama lain. Bahkan orang saling membunuh satu sama lain demi sebuah kedudukan di dunia ini. Orang lupa bahwa kedudukan apapun yang dia peroleh, harta kekayaan, itu hanya sebentar di dunia ini. Orang tidak bawa mati. Maka mari kita berjuang untuk tidak rakus seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Tuhan begitu mengasihi kita. Kadang kita menjual Tuhan dengan dosa-dosa kita.
Kadang kita mengkhianati kebaikan Tuhan dengan dosa-dosa kita. Kebencian, kemarahan, iri hati, kerakusan, nafsu tidak teratur. Terlalu banyak perbuatan kita yang kadang melukai hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mohon rahmat kuasa Roh Kudus agar kekuatan Roh Kudus memampukan kita masing-masing untuk tidak mengkhianati Tuhan, tapi setia mengikuti Dia sampai akhir hidup kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam kehidupan kami sering sekali mengkhianati Engkau Tuhan. Kami sering sekali menjual Engkau dengan keinginan-keinginan kami sendiri. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi kami Tuhan. Agar kami mau bangkit dari dosa-dosa kami Tuhan. Agar kami semakin mendengar kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Terutama atas semua pengorbanan hidup-Mu di kayu salib demi kebahagiaan kami. Ampuni kami yang tidak berdaya ini Tuhan. Yang sering sekali jatuh ke dalam salah dan dosa yang sama. Berkati kami. Agar kami Tuhan boleh bangkit menjadi pribadi yang lebih baik. Kami puji Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.